Untuk aku sendiri, aku sebagai warga Malaysia, aku bagi dorang respect lah. Sebab dorang sudah sampai ke level tersebut, ke level Piala Dunia. Itu bukan salah satu pencapaian yang cukup mudah, tapi itu salah satu pencapaian yang susah untuk digapai, tapi mereka dapat sampai ke sana. Yang dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tengok sampai kan orang Honduras sendiri kecewa guys ya selepas kekalahan mereka terhadap timnas Indonesia, timnas Garuda Muda Indonesia nih. Dia sendiri kecewa dengan apa yang terjadi dengan Honduras sekarang. What's up guys, welcome back to my channel Ganyan Kobin React. Boom. Oke guys, baru-baru ini seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu dalam sorak dan haru ketika Garuda Muda menorehkan momen bersejarah di ajang Piala Dunia U17 ataupun U17 setelah melalui dua pertandingan yang berat melawan raksasa Amerika Selatan, Brazil dan wakil Afrika Zambia. Banyak yang meragukan peluang tim muda Indonesia, namun malam itu di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion dan jutaan pasang mata di layar kaca, Garuda Muda membuktikan semangat pantang menyerah Indonesia masih menyala. Pertandingan melawan Honduras bukan sekadar laga penutup grup, tapi pertarungan harga diri. Sejak menit awal, para pemain tampil penuh determinasi. Serangan demi serangan dibangun dengan keberanian luar biasa, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengubah sejarah. Gol pertama Indonesia disambut dengan teriakan membahana, tapi Honduras sempat membalas namun bukan goyah. Garuda Muda justru semakin garang hingga akhirnya gol kedua tercipta dan seluruh stadion meledak dalam euforia merah putih. Peluit panjang berbunyi dan air mata pun jatuh. Para pemain saling berpelukan menatap ke langit seolah berkata, kami tidak kalah, kami belajar dan hari ini kami menang. Dari pelatih, staf hingga supporter di tribun semua tahu inilah momen kebangkitan sepak bola muda Indonesia, momen ketika dunia melihat bahwa anak-anak negeri ini bukan hanya bisa bertanding tapi bisa menang dengan cara yang terhormat. Oke guys, jadi tanpa perlu mengasah kita masuk terus ke dalam video. Stay tune. Tiga. Supporter nih, supporter. Tapi jujur aku respect ya dengan supporter Indonesia, walaupun di mana berada tetap banyak guys ya. Kemenangan nih, kemenangan yang luar biasa. Ini sejarah guys ya. Iya, nggak bakal kecil ya. Tapi jujur aku cakap ya, aku respect dengan supporter untuk timnas Indonesia nih. Tidak kira dia timnas Indonesia under 17 kah, ataupun 23 kah, ataupun yang senior kah. Apabila ada laga-laga seperti begini, dorang akan tetap datang jauh guys ya. Dorang buat Piala Dunia nih jauh, tapi tetap ramai di sana ya. Kalau kamu nampak di perlawanan sebelumnya, perlawanan di antara Indonesia menentang Zambia, Indonesia menentang Brazil, supporter-supporter tu tidak pernah sama sekali pun tidak penuh tribun tu. Confirm penuh dengan supporter untuk timnas Indonesia. Ini yang aku respect lah. Walau di mana berada sekalipun timnas Indonesia, tetap akan ada supporter daripada timnas Indonesia. Ini yang aku respect betul guys ya. Waktu asik. Beker. Oh itu beliau si Becker kah? Bapaknya kah guys? Oh ada beliau orang datang juga guys ya. Tapi jujur aku cakap ya, walaupun timnas Indonesia U17 nih ataupun U17 nih tidak dapat ataupun tidak layak lagi masuk ke 8 besar utama, tapi untuk aku sendiri, aku sebagai warga Malaysia, aku bagi dorang respect lah. Sebab dorang sudah sampai ke level tersebut, ke level Piala Dunia. Itu bukan salah satu pencapaian yang cukup mudah, tapi itu salah satu pencapaian yang susah untuk digapai, tapi mereka dapat sampai ke sana ya. Walaupun dorang kalau kita lihat permainan dorang, ini kita jujur sih guys ya, Aku nonton sendiri pemain untuk timnas Indonesia U17 nih, dorang lawan Zambia, dorang lawan Brazil. Jujur aku cakap,
masih jauh, tapi ini dijadikan sebuah pengalaman ataupun satu pengalaman yang cukup berharga untuk under 17 nih. Sebab kenapa aku sampai begitu? Sebab ini di ajang Piala Dunia, jadi kita tidak boleh expect juga yang timnas Indonesia under 17 nih dorang menang terus, sebab kita tahulah lawan-lawan dorang tuh siapa-siapa. Brazil lawan Zambia semalam pun gila guys, kalau kamu nampak imbang guys ya. Memang kuat kedua-dua tim tuh, tapi apakan daya, ini merupakan pengalaman untuk Garuda Muda di masa akan datang. Jadi apabila mereka nanti berjumpa dengan naik-naik umur 23, dorang diserap masuk ke timnas U23. Jadi mereka ada pengalaman yang cukup penting. Kan uniknya lah, itu yang uniknya. Asik. Tidak sia-sia supporter Indonesia datang terus kan, tengok orang dapat menyaksikan kemenangan juga. Sangat tumpah darahku, di sanalah aku berdiri di buku Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Semuanya tengok supporter daripada Indonesia tuh ramai datang guys, saya datang. Respect aku betul-betul respect lah. Banyak-banyak supporter dalam dunia ni kan. Aku cukup respect dengan supporter daripada timnas Indonesia lah. Ya, sebab tak boleh kau cakap macam mana lagi guys ya. Di mana ada timnas Indonesia main, di situ tetap banyak tuh supporter. Tengok hari tu yang Indonesia lawan Arab Saudi tu. Bapak ramai shoot. Nah, tengok tuh dia punya aura orang tu kan cukup kuat guys ya. Tampil luar biasa di laga terakhir Piala Dunia U17, timnas Indonesia bersama El Sintayong Isma Novaryanto berhasil ciptakan sejarah. Apa El Sintayong Isma? Karena pasalnya timnas Indonesia berhasil raih kemenangan perdana pada ajang ini setelah berhasil kalahkan Honduras 2-1. Perjuangan lu pada tuh bener-bener asli bikin gue terharu bos. Tapi sayangnya kemenangan manis ini itu nggak cukup untuk bawa timnas kita ke ronde selanjutnya. Mari kita bahas boy. Gue sih langsung aja bahas pertandingan ini. Gue mau notice soal si Nazriel ya. Di umur 17 tahun kayak begini, dia harus sendirian nge-cover area yang begitu luas. Betul. Itu bukanlah hal yang mudah boy. Betul. Dan sebenarnya kelemahan dari timnas U17 ini menurut gue itu ada di dua sektor nih. Yang pertama di sektor gelandang bertahan, karena si Nazriel nggak ada temennya. Yang kedua adalah sektor bek kiri, yang sampai-sampainya Alberto yang seorang winger jadi bek kiri. Tapi gue bener-bener lihat sesuatu yang sangat promising boy dari adik-adik ini. Mereka itu bener-bener kuat as a team. Gak ada satupun pemain yang bener-bener pengen jadi bintang sendiri. Gue sih sangat berharap setelah Piala Dunia ini, ya mungkin ada satu atau dua pemain kita yang bisa dilirik oleh klub-klub di Eropa boy. Bang, tadi kata lu kita walaupun menang nggak lolos bang. Iya karena kita harus bergantung dengan grup lain boy. Sayangnya di sini Korea Utara kalah lawan Kolombia. Kalau Korea Utara menang lawan Kolombia, kita bisa lolos ke ronde selanjutnya sebagai peringkat 3 terbaik. Cuma ya udah nggak masalah bos. Udah sampai di titik ini melalui kualifikasi, bukan lewat tuan rumah Ini udah something spesial banget. Betul. Dan pemain yang benar-benar sangat luar biasa di pertandingan kali ini gak lain dan gak bukan adalah seorang Evandra Florasta. He is everywhere bos. Betul. One of the best mezzala di usia segini yang Indonesia pernah punya. Mezzala apaan bang? Mezzala bang. Lu pada mau gue bahas itu kah bos? Pada mau gue bahas itu kah? Intinya GG banget untuk timnas U17 malam ini boy. Semoga bisa step up dan tampil keren juga di U20 nanti angkatan ini. Karena gue lihat something yang bener-bener promising banget dari angkatan ini boy. Betul, orang punya kerjasama semalam, aku tampak lah. Tapi untuk, jujur aku cakap ya, untuk babak pertama, kerjasama tuh agak kurang. Kalau aku nampak lah, banyak miscommunication terjadi, bola banyak lepas. Ini masa pertama lah, pada babak pertama. Tapi babak kedua tuh, di situ aku boleh nampak sudah ada orang punya semangat sebagai satu tim Garuda Muda tuh.
Disitulah kamu nampak di babak yang kedua tuh, cukup banyak serangan dilakukan, sudah miscommunication yang berlaku. Maksudnya miscommunication nih kesalahpahaman di antara pemain. Kalau kamu nampak ada perbezaan betul ya guys ya pada babak pertama dengan babak kedua. Memang aku boleh katakan untuk timnas Garuda Muda nih, untuk yang U17 nih, U17 nih, kalau dorang betul-betul fokus dengan apa yang dorang buat sekarang, aku boleh katakan dorang nih adalah angkatan yang cukup kuat nanti ya di under 20, 23 begitu, ataupun nanti naik ke timnas senior. Kita tidak tahu, tapi ini pengalaman yang luar biasa. Sudah, dorang adalah salah satu tim daripada satu-satunya tim daripada ASEAN nih yang dapat masuk ke Piala Dunia dan dapat menang guys ya. Ini sejarah baru untuk timnas Indonesia. Jadi kita boleh nampak situ timnas Indonesia punya player-player bola sepak nih makin naik guys ya. Indonesia menang di Piala Dunia U17 tapi hampir pasti nggak lolos ke babak selanjutnya. Fadly Alberto mencetak gol kemenangan Indonesia atas Honduras dengan skor 2-1, tapi hal itu tidak membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Tapi karena di peringkat 3 terbaik Indonesia berada di peringkat 9 dengan minus cukup besar, yaitu minus 5. Bagaimana bisa lolos? Yaitu berharap negara-negara di atasnya seperti Paraguay dan Saudi Arabia dihajar lawan-lawannya. Paraguay dihajar Irlandia 6-0 atau Saudi Arabia dihajar Mali 6-0. Itu baru bisa membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Karena selisih gol yang lebih baik. Bisa dikatakan itu hampir mustahil karena Paraguay dan Arab Saudi negara-negara kuat. Lawannya juga bisa dikatakan relatif seimbang. Respect setinggi-tingginya untuk pemain kita timnas U17 atas perjuangannya. Dan hormat setinggi-tingginya juga untuk Coach Nova atas kepemimpinannya kepada timnas U17 hingga sejauh ini prestasinya luar biasa. Respect Coach. Gimana tanggapan kalian? Betul, bagi respect lah guys. Bagi respect lah dengan pemain-pemain timnas Garuda Muda nih. Jujur aku cakap, aku respect. Aku orang Malaysia, aku respect. Tapi aku udah tahu lah kalau orang-orang Malaysia yang lain, sebab semalam aku nampak ramai yang sokong Honduras. Aku udah tahu kenapa perlu iri kan, kenapa perlu iri. Kita patut berbangga lah, kita nampak tetangga kita Indonesia, dorang punya anak-anak muda di sana dapat masuk ke Piala Dunia, dapat berjuang di Piala Dunia. Kita patut berbangga, kita patut sokong sebab kita ni ASEAN. Tapi itu bukan semualah rakyat Malaysia begitu. Itu oknum-oknum yang macam mana, yang ada sifat iri hati, busuk hati begitu. Kemenangan yang bersejarah bagi timnas U17, yaitu kemenangan pertama timnas U17 di Piala Dunia U17. Menghadapi Honduras sempat cetak gol terlebih dahulu, kita lewat penalti lalu disamakan lewat penalti juga, dan kita mampu mencetak gol kedua. Alberto keren banget, benar-benar keren banget, sehingga membuat kita untuk gol kedua timnas Indonesia cantik daripada Alberto. Power sih. Kontrol bola tuh ngam-ngam. Memang padu lah. Dapatkan 3 poin yang sangat penting. Memang dia dapat crossing belum pasti lolos ya. Kita harus menunggu hasil dari grup lain dan cukup berat memang. But kembali lagi artinya timnas U17 sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu meraih 3 poin di pertandingan terakhir, di mana pertandingan hidup mati harus dapat 3 poin dan mereka sudah laksanakan. Jadi kalau misalkan nggak lolos pun gua rasa ya kita sudah harus berikan rasa terima kasih kepada timnas U17. Mereka sudah memberikan hal yang maksimal. Memang di pertandingan pertama dan pertandingan kedua kalah, tapi di pertandingan ketiga mereka mampu mendapatkan poin yang sangat penting. Dan kalau memang belum lolos ya berarti memang ya belum rezekinya lah, belum levelnya berarti kita untuk lolos ke babak selanjutnya dari Piala Dunia U17. Oke, jadi terlepas lolos atau tidak, kita ucapkan apresiasi, kita berikan apresiasi kepada skuad timnas U17, kepada pelatih Coach Nova Arianto terhadap apa yang sudah mereka raih di Piala Dunia U17. Oke, segitu dulu. Wah, ini orang menyapa lah. Ini pengalaman yang menarik guys ya, untuk sebenarnya bagi aku ini pengalaman yang cukup menarik untuk menambahkan orang punya jam terbang lagi untuk timnas Indonesia under 17 nih.
walaupun kalau kita nampak skill dorang masih belum cukup bagus untuk bermain di Piala Dunia, tapi ini adalah salah satu pengalaman yang boleh meningkatkan skill dorang di masa akan datang. Oke, kita bercakap tentang, kita jujur sih guys ya, Brazil, Zambia tuh itu tim yang cukup kuat dan itu adalah langganan untuk Piala Dunia. Jadi kita tak perlu cakap apa lagi. Tapi untuk mengalahkan Honduras nih, ini yang aku respect. Mengalahkan Honduras nih pun selalu masuk ke Piala Dunia. Tapi pada kali ini mereka kalah dengan Indonesia. Jadi kita boleh nampak peningkatan. Setiap permainan tuh ada peningkatannya. Dan ini pengalaman yang cukup menarik. Cukup unik untuk timnas muda. Timnas Garuda Muda nih. Jadi respect Ini orang Honduras ¿Qué nih. esperaban? Victoria, empate. No. Tidak bilangnya. Otra humillación más, Satu lagi penghinaan. pero conocieron Tapi Qatar los hipotes. Qatar diketahui oleh Hippos. Honduras Honduras perdió kalah 2-1, 1-2 con Indonesia. Indonesia. ¿Y ahora qué dirán nuestros directivos? Dan sekarang apa yang pengurus kami akan Ahora katakan? kita lah, Sekarang apa yang orang Ahora akan kita. cakap? Sekarang apa? ¿Qué va a pasar con nuestros futuros jugadores? Honduras cukup kuat dulu guys ya. Eso es lo que tenemos para Beat Argentina juga tuh. a pasear fueron al mundial, a conocer Qatar, porque a jugar solo fueron a dar vergüenza. Hanya memalukan Así que, lagi. chicos, no tengo nada que Saya decir, tidak porque ya se ve que mempunyai van a apa perder, pero kata apa. lanzo el videito para saber su opinión. ¿Perdió Honduras? Aku baca komen-komen di sini. Ini semua orang Indonesia yang komen di TikTok ya guys. Ada yang diketawakan. Sorry ya bro. Gitu lagi ya. Adiós del mundialito. Sama tinggal ke Piala Dunia. Estos hipotes. Sí. Tengok sampaikan orang Honduras sendiri kecewa guys ya selepas kekalahan mereka terhadap timnas Indonesia, timnas Garuda Muda Indonesia nih. Dia sendiri kecewa dengan apa yang terjadi dengan Honduras sekarang. Sebab kalau kita lihat sejarah-sejarah Honduras nih bukan biasa-biasa aja Honduras nih guys ya. Sebab Honduras nih adalah salah satu tim yang selalu masuk ke Piala Dunia dan orang dikenali sebagai cukup hebat juga sebab lebih kurang juga dengan skill-skill negara-negara Amerika Latin. Tapi apakah daya? Indonesia kini menjadi juara terhadap perlawanan tersebut. Kena terimalah. Timnas U17 Indonesia guys ya menang ke atas Honduras 2-1. Tapi malangnya guys, Timnas U17 Indonesia tidak layak guys ya. Tapi apapun aku salut guys ya Respect. dengan perjalanan untuk Timnas U17 Indonesia layak ke Piala Dunia. Betul. Sehinggalah mereka bertemu dengan Zambia untuk first game, mereka kalah. Lepas tu bertemu dengan Brazil. Tapi jujur aku cakap ya, semangat untuk timnas Garuda Muda nih cukup kuat. Sebab kalau kamu nampak perlawanan pertama lawan Zambia pun sudah kena bantai. Lepas tu perlawanan kedua untuk melawan Brazil pun kena bantai juga. Tapi yang uniknya tentang timnas Garuda Muda Indonesia nih, diorang punya mental tidak pernah kenal mengalah tuh macam mana. Diorang membuktikan sewaktu lawan Honduras nih macam mana skill diorang semua. Ini respect memang aku respect guys. Brazil, mereka kalah, memang kalah besar guys Brazil. Tapi last game mereka meninggalkan kegembiraan untuk seluruh penyokong Indonesia dengan kemenangan ke atas Honduras 2-1 guys. Tahniah untuk timnas U17 hingga tahniah untuk seluruh penyokong Indonesia dan jangan pernah mengalah untuk support timnas Indonesia guys. Dan Pengalaman apa baru, juga yang terjadi? pengalaman kan. kalian perlu selalu belakang di Indonesia walaupun kalah dan menang. Betul. Mereka masih lagi muda, anggap ini sebagai pengalaman berharga untuk Betul. mereka bermain di kompetisi yang peringkat yang terbaik. Main di Piala Dunia guys ya, itu kira besar guys. Besar Kalah dulu menang itu belakang cerita guys ya. Mereka Tapi jujur untuk timnas Garuda Muda Indonesia nih masuk ke Piala Dunia nih pun bagi aku sudah cukup luar biasa. Pencapaian yang cukup besar. Mana ada lagi tinggi daripada Piala Dunia? Itu yang kena pikirkan. Mana ada lagi tinggi daripada Piala Dunia?
Akhirnya timnas U17 ngerasain menang juga. Kita menang 2-1 lawan Honduras, tapi sayangnya hasil ini belum cukup buat bawa kita ke babak 32 besar. Gila, Garuda Muda supporter tampil ini, luar biasa gila. di laga terakhir fase grup. Gol dari Evandra Florasta dan Fadli Alberto sempat bikin asa hidup lagi. Tapi karena selisih poin dan produktivitas gol, Indonesia gagal tembus ke 32 besar meski malam ini ke menang. 32 Buat kalian yang pengen nonton besar. pertandingan selanjutnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Tapi tetap aja perjuangan mereka udah luar biasa banget. Main di Piala Dunia U17 itu bukan hal kecil, apalagi bisa kasih perlawanan segitu sengitnya. Oke, jadi sampai situ adalah reaction aku tentang momen bersejarah Garuda Muda melawan Honduras dengan keputusan 2-1. Oke, ini bagi aku sendiri, pendapat aku sendiri, apa yang telah Garuda Muda nih buat, yang mereka telah lakukan adalah salah satu bentuk perjuangan mereka di level dunia, sudah kayak level internasional. Walaupun mereka gagal untuk meneruskan perlawanan ini, meneruskan perjuangan ini, tapi ini adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik, berharga untuk mereka. Karena apa? Karena ini adalah level Piala Dunia. Jadi itu kita tidak boleh expect lebih daripada mereka, tapi mereka sudah berjuang cukup baik dengan mental dorang, semangat dorang tidak pernah turun. Walaupun kita nampak mereka sudah kalah dengan Zambia, sudah kalah dengan Brazil, tapi mereka membuktikan di perlawanan menentang Honduras nih, mereka membuktikan bahwa kekalahan yang sebelum-sebelumnya nih tidak membuktikan yang mereka akan kalah terus. Gagal sekali tidak membuktikan kita akan gagal terus, malah bangkit balik. Nah, itu yang uniknya tentang mental juara untuk Garuda Muda nih. Tapi ini adalah pengalaman yang menarik, pengalaman yang berharga untuk mereka. Jadi mungkin kehadapannya mereka akan jadi lebih baik daripada umur dorang yang sekarang ini, sebab umur dorang pun masih muda, masih jauh lagi perjalanan dorang. Jadi kalau mereka fokus lagi mungkin daripada skill ataupun kerjasama di antara tim, mungkin dorang akan jadi yang terbaik, angkatan yang terbaik lah untuk U17 nih. Oke, sebab dorang pun masih muda, kita tidak boleh expect apa-apa. Kalau kita mau bandingkan dorang dengan Brazil pun susah, sebab Brazil kita tahu dorang punya quality pemain, quality dorang punya coach, apa semua cukup padu sudah. Sebab kita lihat Brazil pun banyak melahirkan player-player yang cukup mengerikan di sepak bola dunia. Tapi sekali lagi aku cakap, ini pengalaman yang berharga untuk timnas Garuda Muda Indonesia. Aku respect, aku sebagai orang Malaysia, aku respect dengan apa yang mereka buat, dan mudah-mudahan terus menerus akan maju ke hadapan. Dan see you in the next video and comment react.